Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan pendidikan di MISD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Levi Ariananda Solihah, yang kedua ada Nabila Diza Fairuzaman, dan saya sendiri Nur Laila Fatma Zahra. Kami memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni pengertian kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, gaya kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai pemimpin. Yang terakhir yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian kepemimpinan pendidikan di MI atau SD. Nah, kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris yaitu leader, yang artinya pemimpin. Selanjutnya yaitu leadership, yang artinya kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang menempati posisi sebagai pemimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan atau tugasnya sebagai pemimpin. Nah, kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan atau proses memengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya agar tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan pendidikan. Gaya kepemimpinan pendidikan itu ada 6. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokrasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan autokrati. Yang ketiga, gaya kepemimpinan birokrasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kelima, gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang keenam, gaya kepemimpinan transaksional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepala sekolah atau kepala madrasah sebagai pemimpin. Nah, kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di sekolah yang berperan penting dalam menentukan kemajuan dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Ia juga berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator yang menggerakkan seluruh sumber daya, terutama pada guru, untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian keberhasilan kepala sekolah itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian. Seperti yang pertama, integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, keinginan kuat untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, keterbukaan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, kemampuan mengendalikan diri. Dan yang kelima adalah bakat dan minat sebagai pemimpin. Nah, kompetensi kepala sekolah ini juga umumnya sudah baik dan berdampak positif pada peningkatan kompetensi guru. Namun, beberapa aspek keterbukaan masih perlu ditingkatkan agar kepemimpinan itu lebih efektif. Kepala sekolah juga berperan sakral sebagai penggerak kemajuan sekolah melalui kepemimpinan dan berintegritas serta bertoleransi pada mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu dan efektivitas sekolah, di mana kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer bertanggung jawab menggerakkan seluruh warga sekolah, guru, pengawas, dan siswa agar bekerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan, di mana kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan proses pembelajaran yang optimal, meningkatkan prestasi siswa, serta menjadikan sekolah lebih berkualitas dan berdaya saing di era global. Nah, kepala sekolah yang baik tidak hanya memimpin, tapi juga memotivasi dan memberdayakan bawahannya agar mampu memimpin diri sendiri, sehingga efektivitas kepemimpinan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sekolah yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.